Audio Jungle. Ya, Shalom. Pada kesempatan saat ini saya akan membahas tentang pernikahan Kristen di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 sampai 25. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan perenungan yang saya dapatkan dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 kepada kita semua, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita membahasnya, ada hal-hal yang perlu kita ketahui tentang pernikahan, yaitu pertama, pernikahan ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, pernikahan bersifat monogami, yang artinya satu istri atau satu suami saja. Yang ketiga, pernikahan harus beda kelamin, artinya laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, dan bukan juga perempuan dengan perempuan. Nah, yang keempat, yaitu suami dan istri harus dipersatukan baik jasmani maupun rohani. Yang kelima, suami harus menjadi kepala istri. Nah, untuk itu selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah tujuan pernikahan. Nah, tujuan Allah menetapkan pernikahan yaitu untuk melaksanakan mandat budaya yang Tuhan sudah perintahkan kepada manusia. Nah, apa sih mandat budaya itu? Mandat budayanya terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 yang berbunyi, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhilah bumi dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan mandat budaya. Perlukah sebagai orang Kristen tahu itu tujuan pernikahan itu apa? Tentunya hal ini sangat perlu. Kenapa? Karena banyak orang Kristen sendiri tidak tahu tujuan pernikahan itu apa. Oleh sebab itu, karena tidak tahu tujuan pernikahan itu, ketika masalah dalam rumah tangganya itu datang, itu rumah tangganya bisa-bisa hancur karena mereka tidak mengerti apa tujuan pernikahan. Oleh sebab itu, tidak salah bahwa pada kesempatan saat ini saya membagikan tentang tujuan pernikahan, yaitu untuk melaksanakan mandat budaya yang Tuhan berikan kepada manusia. Kita akan masuk dalam pembahasan. Kita akan membahas ayat yang ke-18. Di dalam ayat ke-18 kita lihat di situ ada kata sepadan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membagikan ada dua hal yang mengenai kata sepadan yang saya pahami dari teks ini tentang kata sepadan. Walaupun yang saya bagikan ini tidak terlalu mendalam, tetapi setidaknya kita bisa sedikit mengerti tentang apa itu sepadan. Nah, sebelum itu kita lihat di ayat yang ke-19, Kejadian 2 ayat 19 dan 20. Nah, di situ dikatakan bahwa lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, jadi dari ayat ini dapat kita mengerti yang pertama bahwa yang dimaksud dengan sepadan yaitu dia harus manusia. Mengapa dia harus manusia? Karena kalau kita membaca ayat yang ke-19 dan 20 tadi, di situ Allah membuat segala binatang dan dibawanya kepada manusia. Lalu dikatakan
di ayat yang ke-20 bagian terakhir, di situ dikatakan bahwa tetapi baginya sendiri dia tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa yang Tuhan bentuk tadi, yaitu binatang-binatang, itu tidak sepadan dengan Adam, tidak sepadan dengan manusia, sehingga dikatakan bahwa baginya sendiri dia tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan penolong yang sepadan, ya, penolong yang sepadan. Yang kedua, yaitu kita lihat di dalam ayat yang ke-21 dan 22. Ya, saya akan bacanya untuk kita semua. Ayat ke-21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, ya, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, di sini juga dapat kita mengerti, ya, yang dimaksud kata sepadan itu adalah, yang dimaksud dengan sepadan itu adalah dia harus beda kelamin. Ya, kenapa harus beda kelamin? Ya, karena yang dibuat manusia, yang dibuat Allah, yaitu dari rusuknya tadi, dari rusuknya Adam, itu adalah seorang perempuan. Nah, seorang perempuan, lalu seorang perempuan itu dibawanya kepada Adam, sehingga ya di ayat yang ke-23 kita bisa melihat, ya, kita bisa membaca sendiri bahwa di situ dibilang, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Nah, kalimat ini, ya, perkataan Adam ini dapat kita pahami bahwa dia ini sudah menemukan yang sepadan dengan dia, sehingga dia bilang, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Nah, jadi dapat kita mengerti, ya, yang dimaksud dengan penolong yang sepadan itu adalah, pertama tadi, dia harus sesama manusia, ya, bukan manusia dengan binatang. Yang kedua, yang sepadan, penolong yang sepadan, yang kedua itu adalah dia harus beda kelamin. Karena kenapa tadi? Karena Tuhan Allah tidak membuat laki-laki, tetapi perempuan. Adam sudah laki-laki, Allah tidak membuat laki-laki lagi, tetapi Allah membuat perempuan. Nah, ini artinya bahwa penolong yang sepadan yang kedua itu kan, yaitu beda kelamin. Nah, yang selanjutnya yang kita akan bahas, ya, saya akan bagikan kepada kita semua, yaitu di ayat ke-24. Ya. Saya akan membaca untuk kita semua. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya telanjang. Nah, kalau kita melihat di ayat ke-24, ada kalimat yang mengatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, dari kalimat ini yang saya bagikan buat kita adalah, yang saya pahami adalah, dari kalimat ini adalah bukan orang tua lagi yang mengatur, memimpin, menjalani rumah tangga yang kita buat, tetapi ketika kita membangun rumah tangga, kita sendirilah yang akan mengatur, memimpin, dan menjalani rumah tangga itu. Oleh sebab itu, bagaimana nanti jadinya rumah tangga kita, ya, itu semua tergantung kepada kita. Bagaimana kita mengatur, bagaimana kita memimpin, bagaimana kita menjalani rumah tangga itu. Selanjutnya dalam ayat ini kita melihat ada kata bersatu, ya, ada kata bersatu. Nah, kata bersatu di sini itu memiliki dua makna. Yang pertama yaitu bersatu secara jasmani, dan yang kedua
bersatu secara rohani. Jadi ketika laki-laki dan perempuan itu bersatu, mereka harus bersatu secara jasmani maupun rohani. Jangan ketika sudah bersatu, ketika sudah menikah, jasmaninya bersatu tapi rohaninya tidak bersatu. Nah, itu salah. Itu di dalam pernikahan Kristen tidak begitu, ya. Yang dimaksud dengan di dalam Kejadian 2 ayatnya ke-24 ini bersatu, artinya bersatu secara rohani dan juga bersatu secara jasmani. Bukan bersatu secara jasmani saja, bukan, tetapi dua-duanya harus bersatu, baik itu jasmani maupun rohaninya. Nah, selanjutnya saya akan membagikan ayat ini ke terakhir, yaitu ayatnya ke-25. Saya akan membacanya. Ayatnya ke-25. Mereka keduanya telanjang, ya, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, dalam ayat ini kalau kita melihat ada kata mereka keduanya telanjang. Nah, mereka keduanya telanjang. Kalau kita melihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata telanjang itu artinya tidak berpakaian atau tanpa busana. Nah, artinya bahwa kalau seseorang itu tidak berpakaian, itu tubuhnya akan kelihatan semua, akan terbuka. Jadi tidak ada yang tidak nampak, ya. Nah, jadi kata telanjang dalam ayat 25 ini maksudnya adalah itu keterbukaan. Jadi antara suami dan istri yang sudah bersatu, ya, kalau sudah membangun rumah tangga itu harus memiliki yang namanya keterbukaan, ya. Jangan istri menutup-nutupi sesuatu sehingga suaminya tidak tahu, dan sesuatu itu bisa membuat rumah tangga itu hancur. Begitu juga sebaliknya. Nah, oleh sebab itu istri dan suami harus memiliki yang namanya keterbukaan. Nah, kalau kita melihat banyak orang yang selingkuh, ya, banyak rumah tangga yang hancur, itu karena tidak ada keterbukaan. Ya, salah satu penyebabnya, ya, kenapa rumah tangga itu banyak hancur, karena tidak ada keterbukaan antara suami dan istri, ya, itu. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen kita harus tahu hal-hal yang mengenai pernikahan itu dengan benar, sehingga ketika kita menjalani rumah tangga, ketika ada masalah datang, kita dapat bertahan, kita dapat menjalani rumah tangga itu dengan benar. Dan inilah yang dapat saya sampaikan, dapat saya bagikan dari hasil perenungan saya. Kiranya ini bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.